Pernahkah Bapak merasa bahwa tubuh ini tidak lagi seperti dulu? Tenaga cepat habis, gairah mulai jarang datang, dan hubungan dengan pasangan terasa semakin jauh. Banyak pria usia 70 tahun percaya bahwa ini hanya bagian dari penuaan. Tapi bagaimana jika saya katakan bukan usia yang melemahkan tenaga Bapak, melainkan camilan kecil yang Bapak makan setiap hari? Kacang yang Bapak anggap sehat, yang selalu ada di toples meja tamu, yang dimakan sambil nonton berita atau saat santai sore, justru bisa diam-diam merusak hormon, aliran darah, dan kepercayaan diri Bapak sebagai suami. Hari ini saya, Dr. Udi, ingin berbagi dengan jujur 5 jenis kacang yang diam-diam melemahkan tenaga pria lansia dan 5 jenis kacang lain yang bisa membantu membangkitkan kembali kejantanannya secara alami dan bermartabat. Karena di usia ini, setiap pilihan kecil di meja makan bisa menentukan kekuatan Bapak di tempat tidur. Satu, kacang tanah versus kacang almond, antara musuh dalam selimut dan penjaga kejantanan. Assalamualaikum Bapak-Bapak yang saya hormati. Pernahkah Bapak merasa tubuh makin mudah lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat? Atau mulai kehilangan gairah dan kekuatan yang dulu terasa begitu alami? Jika iya, mungkin jawabannya bukan semata-mata karena usia. Mungkin itu karena satu camilan kecil yang terlihat sehat, tapi diam-diam melemahkan tenaga Bapak dari dalam. Hari ini, mari kita mulai dari satu musuh lama yang sangat akrab di meja camilan kacang tanah. Kacang tanah, si perusak testosteron yang tak terduga. Bagi banyak pria lansia, kacang tanah adalah teman lama. Mudah didapat, murah, gurih, dan sering dijadikan teman minum kopi, nonton TV, atau dijadikan selai sarapan pagi. Tapi di balik rasa gurihnya, kacang tanah menyimpan ancaman besar bagi kesehatan pria, terutama dalam hal testosteron, pembuluh darah, dan kepercayaan diri dalam hubungan suami istri. Kacang tanah bukanlah kacang sejati. Ia berasal dari kelompok polong-polongan dan tumbuh di bawah tanah. Karena itu, sangat rentan terkontaminasi jamur yang menghasilkan aflatoksin, racun alami yang sangat berbahaya bagi organ hati. Dan di usia 70 tahun, fungsi hati pria lansia sudah tidak sekuat dulu. Aflatoksin yang dulu bisa dibuang oleh tubuh, kini menetap lebih lama, mengganggu keseimbangan hormon, termasuk hormon pria utama testosteron. Akibatnya, gairah menurun, ereksi jadi tidak stabil. Tubuh mudah lelah dan tidak sekuat dulu. Belum selesai sampai di situ, kacang tanah mengandung omega 6 dalam jumlah tinggi. Dan jika tidak diimbangi dengan omega 3, akan memicu peradangan kronis di dalam pembuluh darah. Dan Bapak tentu tahu, ereksi hanya bisa terjadi jika sirkulasi darah ke penis lancar. Jika pembuluh darah menyempit karena peradangan, ereksi menjadi lemah, pendek, bahkan tidak terjadi meski hasrat masih ada di dalam hati. Ennorino dan sos yang lebih ini mengkhawatirkan bagi Bapak yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Kandungan vitamin K dalam kacang tanah bisa mengganggu efektivitas obat, menyebabkan darah menggumpal atau sebaliknya, menyebabkan perdarahan tak terkendali. Dan jangan terkecoh oleh selai kacang di pasaran. Banyak di antaranya mengandung minyak nabati terhidrogenasi, gula tambahan, cereatin, garam berlebihan. Gabungan ini adalah racun halus yang bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah dan menurunkan kualitas kejantanan pria secara perlahan, hari demi hari. Satu genggam kecil yang terlihat tidak berbahaya bisa menjadi langkah kecil menuju hilangnya kejantanannya jika dikonsumsi setiap hari. Kacang almond penjaga tulang, pembuluh darah, dan kekuatan pria. Tapi jangan khawatir Bapak, Tuhan memberi kita pilihan, salah satunya kacang almond. Berbeda jauh dengan kacang tanah, kacang almond adalah kacang sejati yang mengandung banyak nutrisi penting untuk pria di usia lanjut. Apa saja manfaat luar biasa dari almond? Satu, menguatkan tulang panggul, kacang almond mengandung kalsium dan magnesium alami. Dua mineral penting untuk menjaga tulang tetap padat dan kuat, terutama di bagian panggul dan punggung bawah yang menopang tubuh saat berhubungan intim. Dengan tulang kuat, Bapak bisa berdiri lebih tegak,
Tidak cepat pegal saat beraktivitas bersama pasangan. Tetap stabil dalam posisi hubungan suami istri. 2. Menjaga massa otot pria, lansia rentan kehilangan massa otot. Tapi almond mengandung protein nabati berkualitas tinggi dan lemak sehat yang membantu mempertahankan kekuatan otot, memberikan tenaga lebih saat memeluk pasangan, bergerak, dan mempertahankan stamina di atas ranjang. 3. Melancarkan aliran darah kacang. Almond kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang membantu. Menurunkan kolesterol jahat LDL. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Membuat pembuluh darah tetap elastis dan bersih. Artinya ereksi jadi lebih kuat dan alami. Tanpa obat, tanpa tekanan. Keep your part. Menjaga fokus dan gairah kandungan vitamin E dalam kulit almond sangat tinggi. Vitamin ini adalah antioksidan kuat yang membantu menjaga kesehatan otak, mempercepat reaksi, dan menjaga gairah tetap hidup meski usia bertambah. 5. Mendukung pencernaan perut kembung. Susah buang air besar, dan rasa tidak nyaman di perut bisa mengganggu kedekatan suami istri. Almond mengandung serat larut dan tidak larut yang membantu pencernaan lancar, membuat tubuh terasa ringan dan nyaman saat mendekati pasangan. Kesimpulan bagian 1 kacang tanah murah, enak, tapi berisiko tinggi bagi testosteron, pembuluh darah, dan ereksi. Kacang almond sederhana, bergizi, dan menjadi perisai alami bagi tulang, otot, pembuluh darah, dan gairah pria lansia. Pilihan di tangan Bapak. 1 genggam almond per hari bisa menjadi awal baru untuk menjaga tenaga, kepercayaan diri, dan kebahagiaan rumah tangga, tanpa perlu obat kimia atau suplemen mahal. Kacang mete versus kacang kenari, antara pencuri kalsium dan penjaga otak dan gairah. Assalamualaikum Bapak-Bapak yang saya hormati. Mari kita lanjutkan perjalanan kita mencari tahu makanan mana yang diam-diam melemahkan kekuatan pria dan mana yang diam-diam menjaga kejantanannya di usia 6-70 tahun. Hari ini saya ingin Bapak mengenal 2 jenis kacang yang kelihatannya lembut dan elegan, tapi dampaknya sangat bertolak belakang bagi tubuh pria lansia. Kacang mete, si pencuri kalsium dan perusak, posisi pria. Kacang mete, siapa yang tidak kenal lembut, gurih, terasa mewah, dan sering dijadikan camilan di acara keluarga. Banyak bapak berpikir, ini makanan mahal, pasti sehat. Tapi tahukah bapak di balik kelembutannya, kacang mete menyimpan senyawa berbahaya bernama oksalat. Apa itu oksalat? Oksalat adalah zat alami yang bisa mengikat kalsium di saluran cerna, sehingga tubuh tidak bisa menyerap kalsium secara maksimal. Akibatnya tulang panggul dan punggung bawah menjadi lemah. Dan bagi pria lansia, ini bukan hanya soal postur ini, soal kestabilan saat berhubungan dengan istri. Bayangkan, saat Bapak ingin mendekat ke pasangan, punggung terasa berat, posisi tubuh tidak stabil, lutut terasa goyah, napas cepat habis meskipun belum lama mulai. Dan Bapak bertanya, apakah ini karena umur? Mungkin bukan. Bisa jadi karena terlalu sering ngemil kacang mete. Belum selesai di situ. Kacang mete juga tinggi kandungan karbohidrat, dan ini bisa memicu lonjakan gula darah. Jika sering dikonsumsi, tubuh akan melepaskan insulin secara berlebihan, dan dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan resistensi insulin. Akibatnya, kadar testosteron menurun, gairah memudar, ereksi melemah, pikiran jadi cemas, mudah panik, dan hilang percaya diri. Dan ada satu lagi bahaya tersembunyi batu ginjal. Oksalat dari kacang mete bisa membentuk kristal di ginjal, menyebabkan nyeri pinggang luar biasa, gangguan atau buang air kecil. Dan dalam kasus serius, kerusakan fungsi ginjal permanen. Ginjal rusak, karena hormon kacau, sama gairah mati perlahan. Dan Bapak tahu kacang mete juga bisa membahayakan secara fisik langsung. Karena teksturnya yang licin dan melengkung. Bagi Bapak yang memiliki gigi lemah atau mulut kering, risiko tersedak meningkat drastis. Kacang kenari walnut, penjaga otak, sinyal gairah dan tidur lelaki. Sekarang mari kita beralih ke sisi terang. Kacang yang bentuknya seperti otak manusia
Dan ternyata memang melindungi otak pria lansia secara langsung kacang kenari atau walnut. Kacang ini mungkin tidak sepopuler kacang mete di Indonesia, tapi fungsinya sangat istimewa, terutama untuk pria usia 60-70 tahun yang ingin tetap fokus, sure focus, gairah menyala, dan mampu hadir sepenuhnya untuk pasangannya. Apa keistimewaannya? Satu, menjaga daya ingat dan reaksi gairah. Kacang kenari kaya akan omega-3 nabati dan polifenol, dua zat super penting untuk memperkuat sel otak, meningkatkan komunikasi antara otak dan organ seksual, menstabilkan sinyal gairah. Jika sinyal dari otak tidak lancar, gairah tidak muncul. Tapi jika otak mendapat dukungan nutrisi yang baik, reaksi jadi spontan, gairah kembali menyala. Dua, membantu aliran darah untuk ereksi alami kacang. Kenari mengandung arginin, asam amino, yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi nitric oxide, NO zat yang memperlebar pembuluh darah. Semakin lancar aliran darah, semakin kuat dan lama ereksi terjadi. Dan ini semua terjadi secara alami, tanpa obat. Tiga, membantu tidur lebih nyenyak. Pria lansia sering sulit tidur, tapi tubuh tidak bisa memproduksi testosteron dengan optimal jika kurang tidur. Kacang kenari mengandung melatonin alami, hormon tidur yang membantu tidur lebih dalam, dalam, bangunan lebih segar, menyeimbangkan hormon pria. Tidur nyesyek yewar testosteron meningkat, simers tenaga dan gairah kembali. 4. Menjaga keseimbangan tubuh saat berhubungan. Banyak pria lansia kehilangan keseimbangan saat bergerak, termasuk saat berhubungan intim. Ini bukan hanya soal otot, tapi juga soal koordinasi sistem saraf pusat. Kacang kenari membantu menjaga koordinasi gerakan, meningkatkan kestabilan saat berpindah posisi, mencegah terjatuh atau cedera saat bersama istri. Kesimpulan bagian 2, kacang mete lembut di luar, tapi pencuri kekuatan dari dalam. Menghambat penyerapan kalsium, melemahkan tulang panggul dan postur, memicu lonjakan gula darah, menurunkan testosteron dan gairah, menyebabkan batu ginjal dan risiko tersedak. Kacang kenari kecil tapi penyelamat otak dan kejantanan. Menjaga sinyal gairah tetap hidup. Melancarkan aliran darah untuk ereksi alami. Ia membantu tidur nyenyak dan hormon seimbang. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Satu genggam kacang kenari setiap hari bisa menjadi hadiah terbaik untuk tubuh, pikiran, dan cinta. Bapak di usia lanjut, kacang pinus versus kacang pistachio antara perusak otak dan gairah dan sahabat sirkulasi darah pria. Assalamualaikum bapak-bapak yang saya hormati. Dalam hidup, tidak semua yang kecil itu lemah, dan tidak semua yang tampak elegan itu aman. Hari ini, saya ingin Bapak berhati-hati pada satu kacang kecil, berwarna krem, sering ada di atas salad atau pasta, yang diam-diam bisa mengacaukan kerja obat, merusak daya pikir, dan membunuh gairah pria lansia dari dalam. Namanya kacang pinus. Kacang pinus, isi kecil licin yang merusak otak. Obat dan nafsu pria, bentuknya kecil, halus, bahkan mewah. Banyak yang berpikir, ini hanya topping, tidak berbahaya. Tapi justru karena ukuran dan penampilannya yang tidak mengancam, banyak pria usia 60-70 tidak menyadari bahwa kacang pinus adalah musuh halus kejantanan pria. 3 gesture besar dari kacang pinus. 1. Mengacaukan obat harian. Apakah Bapak minum obat? Tekanan darah. Cafuacidini, carnitine, kolesterol, penstabil mood, surntunasonan, surnman, atau obat disfungsi ereksi. Hati-hati, kacang pinus dapat berinteraksi negatif dengan lebih dari 60% jenis obat yang umum dikonsumsi pria lansia. Akibatnya bisa fatal. Tekanan darah tiba-tiba naik. Detak jantung tidak beraturan, obat ereksi tidak bekerja, bahkan risiko stroke atau pembekuan darah. Yang lebih mengejutkan, banyak dokter pun belum menyadari efek interaksi ini. 2. Sindrom mulut pahit, pin mouth syndrome. Beberapa hari setelah makan kacang pinus, sebagian orang mengalami rasa logam pahit di mulut yang tidak hilang selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Akibatnya,
Viewation, nafsu makan hilang, tubuh memiam, yang more tubuh melemah. Gairah ikut lenyap karena tubuh kekurangan energi. Makan jadi tidak enak, tubuh kehilangan tenaga, pikiran jadi kabur. Oh, dan ketika tubuh lemah, pikiran tidak fokus, gairah padam, dan keinginan untuk menyentuh pasangan pun perlahan hilang. Bukan karena usia, tapi karena satu genggam kecil kacang. 3 merusak otak dan sendi. Kacang pinus mengandung lemak tak jenuh ganda, polyunsaturated fat yang mudah teroksidasi jika disimpan terlalu lama atau terkena panas. Lemak teroksidasi ini menghasilkan radikal bebas yang menyerang. Jaringan otak menurunkan daya ingat, memperlambat reaksi. Sendi tubuh menyebabkan nyeri, kaku, dan peradangan. Mungkin Bapak pernah merasakan lupa nama istri saat ingin memulai percakapan. Kaku saat ingin memeluk, tidak percaya diri saat ingin dekat. Bisa jadi itu bukan hanya karena umur, tapi karena otak dan sendi Bapak sedang dirusak pelan-pelan oleh kacang pinus. Kacang pistachio, si hijau cerah penjaga sirkulasi, mata, dan kepercayaan diri. Sekarang mari kita bicara tentang kacang yang bisa menjadi sahabat setia pria lansia. Pistachio, berwarna hijau terang dengan semburat ungu. Tidak hanya cantik tampilannya, tapi luar biasa manfaatnya. Apa yang membuat pistachio layak dimakan setiap hari? 6. 1. Menurunkan tekanan darah. Banyak pria usia 67 memiliki tekanan darah tinggi yang menyebabkan pembuluh darah secara nenenam, pembuluh darah menyempit, ereksi menjadi sulit atau tidak bertahan. Pistachio kaya akan kalium alami, mineral yang membantu menetralisir efek garam, menurunkan tekanan darah, memperlebar pembuluh darah ke penis. Hasilnya ereksi, jadi lebih jadaman, lebih kuat, dia sinawasin, dan lebih tahan lama. 2. Memperkuat aliran darah ke organ vital. Sama seperti kacang kenari, pistachio juga mengandung arginin, bahan penting untuk produksi nitric oxide NO. NO membantu pembuluh darah melebar secara alami. Aliran darah menjadi lancar, termasuk ke organ intim pria. Efeknya terasa nyata. Respon lebih cepat, ereksi alami tanpa obat, gairah muncul tanpa tekanan. 3. Menjaga penglihatan. Saat berhubungan pria lansia sering mengeluh mata kabur, terutama dalam pencahayaan redup kondisi umum saat sedang bersama pasangan. Pistachio mengandung lutein dan zeaxanthin, 2 antioksidan penting untuk makula mata, bagian yang mengatur ketajaman penglihatan. Dengan penglihatan yang tajam, Bapak bisa menatap mata pasangan, menjaga koneksi emosional, menikmati momen dengan kesadaran penuh. 4. Menstabilkan emosi dan kepercayaan diri. Pistachio kaya akan vitamin B, pun mayor, sur noa surnduriz, lemak sehat, sur masemer, sur. Zat-zat ini membantu menyeimbangkan hormon mood seperti dopamin dan serotonin yang menenangkan pikiran dan menurunkan kecemasan. Pria yang tenang, lebih percaya diri, performa lebih baik, performa baik, hubungan rumah tangga bahagia. 5. Melatih refleks dan koordinasi halus. Membuka pistachio. Mengunyah perlahan, ini bukan hanya makan, tapi latihan kecil motorik halus. Koordinasi tangan mata, kontrol rahang dan mulut, refleks tubuh saat keintiman. Tanpa disadari, pistachio membantu menjaga kemampuan fisik yang dibutuhkan saat momen paling pribadi bersama pasangan. Kesimpulan bagian 3 kacang pinus, kecil ini lembut, tapi mengacaukan kerja obat, menyebabkan mulut pahit dan hilangnya nafsu, merusak otak dan sendi, meningkatkan risiko tersedak, mematikan gairah secara perlahan. Kacang pistachio hijau cerah, penuh manfaat, menurunkan tekanan darah. Nanar susurusosumentum, memperkuat aliran darah ke penis, menjaga keamanan penglihatan, menstabilkan emosi dan hormon pria, melatih refleks, menjaga performa keintiman. 1 genggam kecil pistachio tanpa garam setiap hari bisa menjadi kunci untuk menjaga semangat, kesehatan pembuluh darah,
dan hubungan yang lebih kuat di usia lanjut. Kacang campuran manis versus kacang utuh, tanpa garam, antara racun tersembunyi dan camilan penyelamat pria. Assalamualaikum bapak-bapak yang saya hormati. Coba bayangkan ini, bapak sedang duduk santai sore di ruang tamu. Di meja ada toples kaca berisi campuran kacang almond manis, mete gurih, pistachio karamel, dan kacang tanah berbumbu. Rasanya enak, membuat kita ingin ngemil terus. Tapi, apakah camilan ini benar-benar aman? Hari ini kita akan membahas salah satu bentuk kacang paling berbahaya bagi pria lansia, kacang campuran manis dan berbumbu. Kacang campuran manis dan berbumbu, racun halus yang merusak hormonal. Pria banyak produk di pasaran menjual kacang campur dengan label. Cocok untuk mengemil sehat. Energi instan, Inomin, sodium, sonon. Rasa gurih dan manis alami. Padahal, di balik rasa enaknya, tersimpan kombinasi zat yang secara perlahan membunuh tenaga pria lansia. Apa saja bahaya kacang berbumbu atau manis ini? Satu, mengandung gula tambahan. Gula berlebih, lonjakan insulin, resistensi insulin, testosteron turun, gairah menurun, tubuh terasa cepat lemas. Bapak mungkin merasa cepat ngantuk setelah makan. Schwaniken Sibmarningus indihid mantum hartun. Gairah menurun meski hati masih ingin. Dan semua itu hanya dari satu genggam kacang manis. Dua, dipenuhi garam dan natrium berlebih. Natrium tinggi membuat tekanan darah naik. Pembuluh darah menyempit. Ihinanon. Ereksi jadi lebih sulit atau tidak terjadi sama sekali. Ingat, aliran darah adalah segalanya dalam urusan kejantanan. 3, mengandung minyak nabati. Terhidrogenasi minyak ini termasuk lemak trans yang sangat berbahaya. Menyumbat pembuluh darah halus, merusak jantung, menghambat aliran darah ke penis. Pornarsen, menunduk pengawet dan pewarna kacang yang terlihat mengilap atau terlalu cerah kemungkinan mengandung pewarna sintetik, serbenam. Pengawet kimia, zat-zat ini bisa memicu peradangan ringan, tapi terus-menerus. Dan peradangan kronis adalah musuh utama sirkulasi darah dan hormon pria. 5, efek adiktif, sulit berhenti. Rasa manis, asin, gurih dibuat secara sengaja agar membuat ketagihan. Bapak mungkin merasa, cuman makan segenggam, tapi hari berikutnya, jadi 2 genggam, lalu 3, dan tanpa sadar tubuh Bapak mulai melemah perlahan. Kacang utuh tanpa garam. Camilan sederhana yang menjaga kejantanan secara alami. Sebaliknya, jika Bapak memilih kacang utuh alami tanpa tambahan gula, garam, atau minyak, maka Bapak sedang memberi hadiah terbaik bagi tubuh. Apa kelebihan kacang alami ini? 1, murni, bebas racun tambahan kacang seperti almond, kenari, smart kenierus hartint, pistachio, heyward and hazel, macadamia, yang dipanggang ringan tanpa minyak atau dimakan mentah, mengandung nutrisi murni yang langsung diserap tubuh tanpa harus menyaring zat beracun terlebih dahulu. 2, menjaga keseimbangan hormon. Tanpa gula dan lemak trans, tubuh bisa menjaga insulin stabil, testosteron lebih seimbang, gairah pria tetap hidup. 3, mendukung jantung dan pembuluh darah. Kacang utuh alami mengandung lemak tak jenuh tunggal, antioksidan alami, magnesium dan kalium. Kombinasi ini membantu menurunkan kolesterol, menstabilkan tekanan darah, memperlebar pembuluh darah ke organ vital. Arthur 4, meningkatkan energi tanpa membebani ginjal. Tanpa tambahan sodium atau bahan sintetis, kacang alami. Tidak memicu retensi cairan, tidak merusak ginjal, memberi energi bersih yang tahan lama. 5, mudah dicerna dan tidak menimbulkan kecanduan. Bapak bisa mengontrol jumlahnya, makan secukupnya, tanpa rasa bersalah, dan tetap merasa kenyang serta puas. Kesimpulan bagian pada kacang campuran manis dan berbumbu, mengandung gula, garam, dan minyak trans. Merusak hormon pria, menyumbat pembuluh darah, mengganggu tekanan darah dan jantung.
menurunkan gairah dan tenaga, menyebabkan kecanduan tanpa disadari. Kacang utuh tanpa garam, murni dan bergizi tinggi. Senior menjaga keseimbangan hormon, mendukung jantung dan aliran darah, meningkatkan energi tanpa efek samping. Aman dan alami, dan bersahabat dengan tubuh pria lansia. Mulailah dari yang sederhana. Gantilah toples camilan di rumah. Buang kacang manis dan gurih buatan pabrik. Isi ulang dengan kacang utuh alami yang benar-benar menjaga kehormatan pria secara fisik, hormonal, dan emosional. Kacang lama entengik versus kat. Assalamualaikum bapak-bapak yang es. Sebelum kita menutup perjalanan hari ini, izinkan saya membahas satu bahaya terakhir yang sering luput dari perhatian, namun diam-diam bisa merusak kekuatan pria dari dalam kacang lama. Tengek dan banyak bapak mungkin berpikir, ini hanya camilan yang sudah disimpan di toples berbulan-bulan. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Kacang lama yang tengek, lemak rusak yang mengikis vitalitas. Apa yang terjadi saat bapak mengonsumsi kacang yang sudah disimpan terlalu lama, terpapar udara atau sinar matahari langsung, berbau tengek atau agak pahit saat dikunyah? Maka kemungkinan besar kacang itu telah mengalami oksidasi proses di mana lemak sehat berubah menjadi racun halus bagi tubuh. 1. Lemak teroksidasi, niacinaceous radikal bebas kacang, seperti almond, kenari, atau mete mengandung lemak tak jenuh yang sangat sensitif terhadap panas, cahaya, dan waktu simpan. Jika dibiarkan terlalu lama, lemak ini akan teroksidasi, membentuk radikal bebas, menyebabkan kerusakan sel tubuh dari dalam. Dan bapak tahu, sel yang rusak adalah akar dari penuaan, kelemahan otot, hilangnya gairah, dan penyakit kronis. 2. Merusak otak dan sistem saraf radikal, bebas dari kacang tengik, menyerang jaringan otak pria, menyebabkan penurunan daya ingat. Reaksi melambat, hilangnya semangat dan fokus saat ingin dekat dengan pasangan. Bapak mungkin pernah merasakan bingung saat ingin memulai sentuhan. Ragu dan kehilangan kepercayaan diri. Bisa jadi semua itu berasal dari oksidasi lemak yang bapak konsumsi diam-diam setiap hari. 3. Memicu peradangan kronis. Kacang lama yang tengik memperburuk peradangan di dalam tubuh, terutama di pembuluh darah, serosum, sendi lutut dan panggul. Area intim pria. Peradangan ini membuat ereksi tidak maksimal. Gerakan saat berhubungan terasa nyeri. Gairah padam, tubuh terasa berat. Dan sayangnya, banyak pria lansia tidak sadar bahwa penyebabnya ada di camilan sehat yang sudah basi. Kacang segar organik, makanan permajaan untuk pria sejati. Sebaliknya, bapak bisa memilih kacang yang segar, organik, dan belum diproses. Ini bukan sekadar camilan, ini adalah makanan permajaan pria. 1. Kaya antioksidan alami kacang segar masih mengandung vitamin E aktif, polifenol, senyawa anti radang alami. Semua ini bekerja untuk melindungi sel otak dari stres oksidatif, menjaga kejernihan pikiran, menyala kembali gairah. Dengan kata lain otak sehat, sinyal gairah kuat, tubuh siap menyambut cinta. 2. Mendukung hormon pria. Secara alami kacang segar tidak hanya memberi lemak sehat, tapi juga zinc, selenium, stone, magnesium, sporozion. Semua mineral penting ini berperan dalam produksi testosteron, mood, daya tahan fisik saat berhubungan, tanpa suplemen, tanpa obat kimia, hanya dari kacang segar. 3. Tidak membebani organ dalam, karena bebas dari bahan kimia, racun oksidatif, lemak rusak. Kacang segar sangat ringan untuk hati, ginjal, dan pencernaan. Bapak bisa mengonsumsinya setiap hari tanpa khawatir. Memelihara gairah, energi dan kepercayaan diri. Cukup 1 genggam kecil kacang segar. Memberi tenaga untuk beraktivitas.
Menjaga gairah tetap menyala. Membantu Bapak tetap hadir utuh dalam hubungan suami istri. Kesimpulan bagian 5 kacang lama yang tengik. Mengandung lemak teroksidasi. Menyebabkan penuaan dini dan kerusakan sel. Memeruskan otak dan sistem saraf. Memicu peradangan pembuluh darah yang sendi. Melemahkan gairah dan kepercayaan diri. Kacang segar, organik. Mengandung antioksidan tinggi. Mendukung hormon pria dan kesehatan otak. Menjaga pembuluh darah, sendi, dan tenaga. Ringan di pencernaan. Memberi energi, gairah, dan kebanggaan sebagai pria. Mulailah dari hal kecil, periksa isi toples di rumah. Buang semua kacang lama, lembab, atau berbau tengik. Gantilah dengan kacang segar, alami, dan utuh. Karena kejantanannya bukan hilang karena umur, tapi bisa dibangun kembali lewat makanan kecil yang tepat. Penutup kejantanan pria lansia bukan hilang tapi bisa pulih lewat pilihan kecil yang benar. Assalamualaikum bapak-bapak yang saya hormati. Hari ini kita sudah berjalan cukup jauh bersama. Kita telah menelusuri 5 musuh kecil dalam bentuk kacang yang tampak tak bersalah. Dan 5 sahabat setia yang bisa menjaga dan membangun kembali tenaga, gairah, serta kehormatan Bapak sebagai pria sejati. Dan saya ingin menutup dengan satu kalimat penting. Kejantanan itu bukan hilang, bukan rusak, tapi hanya tidur sejenak. Dan bisa dibangunkan kembali, asal kita tahu caranya. Bapak mungkin pernah merasa, Syria Onarn, Sirkus Joe, gairah saya sudah tidak seperti masa muda. Apa saya sudah selesai sebagai suami? Izinkan saya menjawab, tidak, Bapak belum selesai. Karena menjadi pria sejati bukan berarti harus kuat seperti umur 30. Tapi berarti mau tetap hadir, tetap mencintai, tetap menjaga diri, dan tetap mencoba memberi yang terbaik, walau di usia non 70. Kacang kecil, tapi dampaknya besar. Dalam hidup ini, seringkali bukan hal besar yang menjatuhkan kita, tapi hal kecil yang diabaikan setiap hari. Satu genggam kacang tanah setiap sore, sepotong kecil kacang mete saat nonton berita, beberapa butir kacang pinus di atas salad. Terlihat tidak berbahaya, tapi kalau dikumpulkan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, maka bisa menjadi racun halus yang mengikis tubuh dan kejantanannya tanpa kita sadari. Begitu pula sebaliknya, satu genggam kecil kacang almond yang konsisten, segelintir kenari sebelum tidur, beberapa butir pistachio saat sore, itu bukan camilan biasa. Itu adalah bentuk perawatan harian untuk menjaga hormon, sirkulasi darah, kekuatan otot, daya ingat, dan gairah yang menyala. Apa yang sebenarnya membuat pria kehilangan diri? Bukan keriput, bukan uban, bukan usia. Yang membuat pria kehilangan diri adalah saat ia tidak lagi merasa diinginkan. Ia tidak lagi percaya diri di hadapan istri. Ia merasa tubuhnya tidak mendukung niatnya untuk mencintai. Ia tak menyerah dan berkata, udahlah, ini bagian dari usia. Tapi saya diborong ingin mengingatkan Bapak hari ini. Tubuh bisa menua, tapi semangat mencintai dan dicintai tidak pernah punya tanggal kedaluarsa. Selama jantung masih berdetak, selama mata masih bisa menatap pasangan, selama Bapak masih mau berusaha, maka tidak ada kata terlambat. 5 kacang yang perlu dihindari, 5 yang harus dijaga. Mari kita ingat kembali. 5 kacang musuh kejantanan kacang tanah, merusak hati, menurunkan testosteron, dan membatasi aliran darah ke penis. Kacang mete, mengikat kalsium, melemahkan tulang panggul, memicu gula darah tinggi. Kacang pinus, mengacaukan obat, merusak otak dan sendi, serta menurunkan nafsu makan. Kacang campuran manis, berbumbu, mengandung gula, garam, minyak trans yang mengacaukan hormon. Kacang tengek lama, menghasilkan racun oksidatif yang mempercepat penuaan pria dari dalam. 5 kacang penjaga kejantanan, kacang almond, menguatkan tulang dan otot, melancarkan sirkulasi, menjaga ereksi alami. Kacang kenari meningkatkan daya pikir, sinyal gairah, membantu tidur dan hormon stabil. Kacang pistachio menurunkan tekanan darah, menjaga penglihatan dan stabilkan emosi. Kacang utuh tanpa garam, camilan murni,
bebas racun, mendukung hormon dan pembuluh darah. Kacang segar organik, antioksidan tinggi, menjaga otak, sendi, dan tenaga pria. Mulailah hari ini, jangan tunggu lemah. Dulu baru bertindak, saya tahu. Bapak mungkin sudah mencoba berbagai hal. Suplemen mahal, obat kuat instan, ramuan ajaib yang dijanjikan di brosur. Tapi hari ini saya tidak mengajak Bapak beli apapun. Saya hanya mengajak Bapak untuk mengganti satu kebiasaan kecil setiap hari. Ganti satu genggam kacang yang melemahkan dengan satu genggam kacang yang menjaga. Dan lihatlah apa yang terjadi setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Nah, tubuh mulai terasa lebih segar. Gairah perlahan menyala kembali. Ereksi lebih stabil dan alami. Tidur lebih nyenyak. Isi lebih nyenyak. Perasaan percaya diri di hadapan istri kembali tumbuh. Hak ketika itu terjadi, Bapak akan tahu bahwa yang dibangkitkan bukan hanya tenaga, tapi juga cinta, martabat, dan kebanggaan Bapak sebagai pria. Tutup pilihan di tangan Bapak. Saya hanya bisa memberi saran, tapi Bapaklah yang memegang kendali. Tubuh ini milik Bapak, cinta ini milik Bapak, kejantanannya pun milik Bapak. Jangan biarkan makanan kecil merampas hal besar dari hidup Bapak. Mulailah dari hari ini, dari sekarang, karena kehidupan pria sejati tidak diukur dari seberapa muda ia tampak, tapi dari seberapa tulus ia hadir, mencintai dan memperjuangkan dirinya sendiri hingga akhir. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu memberkahi kesehatan, kekuatan, dan cinta Bapa di usia yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.